Maya bersama rekannya hanya ingin liburan biasa. Tetapi siapa sangka, perjalanan singkat itu akan membawa mereka ke pengalaman yang tak pernah dilupakan. Minggu pagi, Maya mengayunkan langkahnya keluar dari kos temannya, membawa rasa penasaran yang bercampur dengan semangat. Bersama sahabatnya, Ratih, mereka memutuskan untuk menjelajahi tempat wisata di Malang yang konon menyajikan nuansa kota pada masa lampau. Tempat itu jarang dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan. "Fix kita ke sana," ujar Ratih penuh semangat sambil mengarahkan ponselnya ke layar peta. Sekitar pukul 11 siang, mereka berangkat dari kos Ratih. Jalanan kota Malang terasa lengang, menambah suasana tenang perjalanan mereka. Setibanya di tempat itu setengah jam kemudian, suasana aneh langsung menyerap Maya. Lokasi wisata itu kecil, tersembunyi di belakang gedung pemerintahan. Maya menatap sekeliling sambil menggantungkan helm di motornya. Ada nuansa yang sulit dijelaskan di udara, seperti perasaan diawasi. Namun dia menepis perasaan itu dan masuk ke dalam, mengabaikan keraguan kecil yang mulai menghampiri. Mereka pun membeli tiket masuk seharga Rp15.000 dari seorang penjaga yang terlihat acuh. Tempat itu sepi, bahkan di hari libur. Tidak ada pengunjung lain selain mereka. "Tumben sepi banget ya," gumam Maya sambil melangkah masuk ke ruangan pertama. Ruangan itu dipenuhi benda-benda kuno, topeng, foto hitam putih, peralatan elektronik usang, dan artefak lainnya. Tapi hawa di dalam terasa berat, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Maya sesekali menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Mereka terus menjelajah hingga sampai ke sebuah ruangan dengan lubang persegi besar di tengah lantai. Maya menatap lubang itu dengan alis bertaut. Sebelum sempat bertanya-tanya, suara seorang memanggilnya. "Mbak, mbak." Maya menoleh ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun. Ratih menyentuh lengannya. "Ada apa?" "Enggak, cuma tadi kayak ada yang manggil." Maya berusaha tersenyum, menutupi kegelisahannya. Meski merasa risih, Maya tetap berusaha menikmati kunjungan mereka. Namun suara-suara itu terus berulang. Kali ini, seorang pria muda muncul di hadapan mereka, mengenakan pakaian sederhana dengan sapu di tangannya. "Mas kerja di sini ya?" Maya bertanya, berusaha menenangkan hatinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Tony, petugas lama di museum itu. Tony menawarkan diri untuk menemani mereka berkeliling dan bercerita tentang sejarah tempat itu. Namun ada sesuatu yang aneh pada Tony. Saat mereka sampai di sebuah ruangan yang memajang patung Bung Karno, Tony tiba-tiba menangis terisak-isak tanpa alasan yang jelas. "Nggak apa-apa mas?" tanya Maya, kebingungan. "Ruangan ini mengingatkan saya pada sesuatu. Sakit rasanya kalau diingat," jawab Tony sambil jongkok di sudut ruangan. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Merasa tidak nyaman, Maya dan Ratih meninggalkan Tony dan melanjutkan eksplorasi mereka. Saat mereka berada di ruangan yang memajang kebaya dan topeng kuno, Maya menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ratih sedang mengambil foto Maya. Saat melihat hasil foto di ponselnya, Ratih tertegun. "Maya, di belakangmu ada Tony," ucap Ratih. Suaranya bergetar. Maya menoleh, melihat Tony berdiri di belakangnya dengan senyum yang terlalu lebar untuk terlihat wajar. Tetapi ketika Ratih mengarahkan kamera ke kaca di ruangan itu, Tony tidak terlihat di pantulan. Ratih menggenggam tangan Maya dengan gemetar, menunjuk layar ponselnya yang memperlihatkan foto barusan. "Dia ada di belakangmu tadi, tapi di kaca nggak ada." Maya mencoba menenangkan sahabatnya. "Mungkin sudut pantulannya aja Ratih, jangan overthinking," jawab Maya. Meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Maya mencoba mengabaikan perasaan itu dan mengajak Ratih untuk terus berjalan. Tetapi langkah mereka terasa semakin berat. Seakan-akan udara di museum itu menjadi lebih dingin dan mencekik. Setelah beberapa ruangan, mereka kembali bertemu Tony. Kali ini, Tony berdiri di pojok ruangan yang memajang perabotan antik. Wajahnya yang pucat kini terlihat lebih kelam, tetapi ia tetap tersenyum lebar. "Mbak Maya, Mbak Ratih, sudah selesai keliling?" tanyanya dengan nada yang terdengar datar. Ratih segera berbunyi di belakang Maya, merasa semakin tidak nyaman. Maya berusaha bersikap biasa saja. "Belum mas, kami mau lihat-lihat dulu ke ruangan lainnya." Tony mengangguk perlahan. "Hati-hati mbak, jangan terlalu malam di sini." Setelah berkata demikian, ia berjalan menjauh, tetapi langkahnya tidak menghasilkan suara apapun di lantai kayu museum. Maya menggigit bibir, menahan kegelisahan yang kian membesar. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak Ratih berfoto di salah satu ruangan lain yang dipenuhi artefak kecil seperti perhiasan dan buku. Namun Ratih sudah kehilangan minat. "Maya,
Aku nggak enak. Aku merasa kita harus keluar dari sini, katanya dengan nada hampir menangis. Sebentar lagi Ratih, kita tinggal lihat 2 ruangan lagi, habis itu pulang. Maya mencoba menenangkan sahabatnya meski dirinya sendiri mulai ragu. Saat mereka sampai di ruangan terakhir, hawa aneh semakin terasa. Ruangan itu lebih gelap dibandingkan ruangan lain, dengan hanya satu lampu kecil di sudut yang menyinari lemari kaca berisi koleksi topeng kuno. Ratih enggan masuk ke dalam, tetapi Maya merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Ada sesuatu pada topeng-topeng itu yang membuatnya terpaku. Beberapa di antaranya memiliki ekspresi yang sangat menyeramkan, seolah-olah sedang menatap langsung ke jiwanya. "Maya, cepetan!" Ratih memanggil dari luar ruangan, tetapi Maya tidak menggubrisnya. Ia melangkah lebih dekat ke salah satu topeng kayu berwarna merah dengan ukiran rumit. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. "Cantik ya?" Maya tersentak dan menoleh. Tony berdiri di belakangnya. Begitu dekat hingga Maya bisa merasakan napasnya yang dingin. "Mas Tony," seru Maya sambil mundur beberapa langkah. "Mas Tony kagetin aja sih," seru Maya sambil mundur beberapa langkah. Tony tertawa pelan. "Maaf Mbak, topeng ini memang salah satu koleksi favorit saya." Maya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, berusaha mengatur napas. Tony berjalan mendekati lemari kaca dan menatap topeng itu dengan intens. Katanya, topeng ini dulunya digunakan dalam ritual memanggil arwah. Arwah yang dipanggil katanya enggak pernah benar-benar pergi. Maya menelan ludah. Ia tahu Tony sedang menatap topeng, tetapi entah kenapa, ia merasa Tony sedang berbicara tentang dirinya. Ratih tiba-tiba muncul di pintu, menarik tangan Maya dengan kasar. "Maya, ayo pergi." Maya mengikuti langkah Ratih keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi ke arah Tony. Tetapi sebelum keluar, ia mendengar suara Tony berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Hati-hati, Mbak Maya, mereka bisa saja mengikutimu." Maya dan Ratih keluar dari ruangan itu dengan langkah tergesa. Mereka kembali ke lorong utama museum, berusaha menghilangkan rasa aneh yang menyelimuti. Maya memegang erat tangan Ratih, menyadari bahwa temannya benar-benar ketakutan. "Maya, aku nggak mau di sini lagi. Tolong kita keluar sekarang." Ratih memohon dengan suara yang bergetar. Maya mencoba menenangkan sahabatnya. "Iya, sebentar lagi kita keluar. Aku janji, cuman mau lihat satu ruangan lagi. Habis itu kita pulang." Namun, ketika mereka mencari jalan keluar, mereka justru menemukan diri mereka kembali di lorong yang sama. Setiap belokan membawa mereka kembali ke tempat yang sudah mereka lewati sebelumnya. "Kenapa kita muter-muter di sini terus?" Ratih mulai panik. Air matanya mengalir di pipinya. Maya juga mulai merasa aneh. Lorong itu seperti berubah, menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Ruangan-ruangan di sepanjang lorong terlihat lebih gelap, dan suara-suara kecil seperti bisikan mulai terdengar di telinga mereka. "Ayo coba ke arah sana." Maya menunjuk ke sebuah pintu kayu besar yang belum pernah mereka lewati. Mereka membuka pintu itu dengan hati-hati, tetapi di baliknya hanya ada ruangan kosong dengan dinding-dinding kusam. Tidak ada koleksi museum, hanya debu dan lantai kayu yang retak. "Kok ada ruangan kayak gini di museum?" Maya bergumam. Ratih menarik lengan Maya dengan cemas. "Aku nggak mau di sini. Ayo keluar." Maya pun mengangguk. Mereka kembali ke lorong, berharap menemukan pintu keluar. Tetapi di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti. Di ujung lorong, Tony berdiri mematung, menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi. "Mas Tony?" Maya memanggil. Suaranya terdengar gemetar. Namun, Tony tidak merespon. Ia hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Cahaya lampu redup membuat bayangannya memanjang di lantai. Tetapi saat Maya memperhatikan lebih seksama, ia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Tony tidak memiliki bayangan. "Maya, dia bukan manusia," bisik Ratih hampir berteriak. Maya memegang erat tangan Ratih, mencoba mundur perlahan, tapi Tony tiba-tiba melangkah maju, masih tanpa suara. Wajahnya kini terlihat lebih menyeramkan, dengan senyuman yang tidak wajar merekah di bibirnya. "Mbak Maya, Mbak Ratih," suaranya terdengar seperti bergema di seluruh lorong. "Kenapa buru-buru pergi? Bukankah masih banyak yang perlu kalian lihat? Kita harus lari sekarang." Ratih menarik Maya dan mulai berlari tanpa arah di lorong yang gelap. Mereka terus berlari, membuka pintu demi pintu, tetapi setiap pintu membawa mereka kembali ke lorong yang sama. Rasa panik semakin memuncak, napas mereka terengah-engah, dan keringat dingin membasahi wajah mereka. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tangga kayu yang mengarah ke lantai atas. Tanpa berpikir panjang, mereka menaiki tangga itu, berharap menemukan jalan keluar. Saat mencapai lantai atas, mereka menemukan sebuah aula besar dengan jendela-jendela tua yang tertutup tirai tebal. Ruangan itu terasa lebih dingin dibandingkan lantai bawah.
Di tengah aula, terdapat sebuah meja panjang dengan kursi-kursi kayu yang berjajar rapi, seperti ruang rapat. Gumam Maya, mencoba mengatur napasnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di salah satu kursi, terdapat boneka kayu berukuran manusia yang mengenakan pakaian zaman kolonial. Boneka itu duduk dengan posisi tegak, tangannya diletakkan di atas meja, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ratih mendekati diri ke Maya, matanya terus memandang boneka itu. "Kenapa ada boneka di sini?" bisiknya. Maya mencoba menenangkan dirinya, mungkin bagian dari koleksi museum. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari tangga di belakang mereka. Maya dan Ratih langsung menoleh, berharap itu bukan Tony. Tapi yang muncul justru sesuatu yang lebih mengerikan. Boneka kayu di kursi itu kini mulai berdiri, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka. "Lari!" Maya menarik Ratih, dan mereka berlari ke pintu lain di aula itu. Pintu itu membawa mereka ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi rak buku tua. Maya segera mengunci pintu di belakang mereka, berharap itu cukup untuk menghentikan boneka tadi. Ratih terduduk di lantai, menangis tanpa henti. "Aku nggak mau mati di sini, Maya. Tolong kita keluar." Maya mencoba mencari jalan keluar di ruangan itu. Ia melihat sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Dengan cepat, ia memanjat rak buku untuk mencapai jendela itu. "Mungkin kita bisa keluar lewat sini," ujarnya. Ratih mengikuti Maya, memanjat rak buku dengan tangan gemetar. Namun saat mereka membuka jendela, mereka hanya melihat halaman belakang museum yang gelap dan penuh dengan bayang-bayang. Tepat saat mereka akan melompat keluar, suara tawa pelan terdengar di belakang mereka. "Mau pergi kemana, Mbak?" Maya dan Ratih membeku di tempat mereka. Tubuh mereka bergetar hebat. Tony berdiri di ambang pintu, senyum lebar di wajahnya seperti ukiran seram yang tidak wajar. Dalam keheningan yang menyesakkan, Tony melangkah masuk ke ruangan. "Kalian tahu, ini bukan museum biasa," katanya, suaranya tenang namun dingin. Maya mencoba mengumpulkan keberanian. "Mas Tony, siapa kamu sebenarnya?" Tony tertawa pelan, nada tawanya bergema di ruangan itu. "Aku hanyalah bagian dari tempat ini, Mbak Maya. Sejak dulu, aku di sini menjaga semua yang ada, dan mereka yang datang." "Mereka?" tanya Maya, meskipun ia sudah tahu bahwa jawaban itu bukan sesuatu yang ia ingin dengar. Tony mengangguk, wajahnya berubah serius. "Iya, mereka. Mereka yang tidak pernah pergi, yang terjebak di antara masa lalu dan masa kini." Ratih menangis semakin keras, berpegangan erat pada Maya. "Kita mau pulang, tolong biarkan kami keluar dari sini." "Pulang?" Tony mendekat. Langkahnya pelan namun penuh ancaman. "Tidak semudah itu, Mbak. Kalian sudah masuk ke tempat ini, dan tempat ini tidak pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja." Maya menelan ludah. Ia tahu mereka harus segera bertindak. Perlahan, ia menggenggam tangan Ratih dan memberi isyarat dengan matanya untuk bersiap lari. Namun, Tony tiba-tiba berhenti melangkah, seolah-olah mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar. Ia menoleh ke jendela dengan ekspresi waspada. "Mereka sudah datang," gumamnya. "Mereka siapa?" tanya Maya dengan suara bergetar. Tony tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia berbalik dan berjalan keluar ruangan, membiarkan Maya dan Ratih sendirian. "Kita harus keluar sekarang." Maya menarik Ratih dan memanjat jendela kecil itu. Mereka berhasil melompat keluar, mendarat di tanah berumput di halaman belakang museum. Namun halaman itu bukan tempat yang lebih aman. Bayang-bayang panjang tampak bergerak di antara pepohonan, dan suara langkah kaki terdengar dari segala arah. "Kemana kita, Maya?" Ratih bertanya, napasnya terengah-engah. "Ke depan, kita cari jalan keluar." Maya menarik Ratih, berlari menembus pekarangan yang gelap dan penuh semak. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah bangunan kecil berbentuk gubuk yang terlihat lebih tua dari museum itu sendiri. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk untuk bersembunyi. Gubuk itu hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di dalamnya terdapat meja kecil dengan beberapa lembar kertas usang yang berserakan. Maya mengambil salah satu kertas itu, meskipun tangannya gemetar hebat. "Tulisan Belanda," gumam Maya, berusaha menerjemahkan tulisan di kertas itu. Ratih menatapnya dengan bingung. "Apa itu?" "Sepertinya ini catatan tentang tempat ini. Ada nama-nama dan..." Maya berhenti membaca, matanya membelalak. "Apa?" Ratih mendesak. "Nama Tony ada di sini," bisik Maya. "Dan ini ditulis pada tahun 1935. Ratih terdiam, wajahnya semakin pucat. "Itu nggak masuk akal, Maya. Kalau itu benar, berarti dia bukan manusia." Maya menyelesaikan kalimatnya dengan suara serak. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di luar gubuk. Mereka berdua membeku, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Maya mengintip melalui celah dinding gubuk. Ia melihat Tony berdiri di luar,
menatap langsung ke pintu gubuk, seolah-olah tahu mereka ada di dalam. "Jangan bergerak," bisik Maya pada Ratih yang kini menangis tanpa suara. Namun sebelum Tony sempat mendekati gubuk, suara-suara lain mulai terdengar dari arah lain. Suara jeritan dan langkah kaki cepat menggema di pekarangan. Tony menoleh dan tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju suara itu, meninggalkan gubuk. "Ini kesempatan kita," bisik Maya. Mereka keluar dari gubuk dengan hati-hati dan berlari menuju ke arah depan museum. Namun, mereka tidak menemukan pintu keluar, hanya dinding-dinding yang kini tampak lebih tinggi, seolah-olah tempat itu berubah menjadi labirin. Di tengah kebingungan mereka, Maya melihat sesuatu di tanah. Sebuah pintu kayu kecil yang sebagian tertutup rumput. "Ratih, sini!" Maya membuka pintu kayu itu dengan cepat. Di bawahnya, ada tangga yang menuju ruang bawah tanah yang gelap. "Kita harus masuk," ucap Maya. Ratih menatap tangga itu dengan ketakutan. "Aku nggak mau, Maya. Ini pasti jebakan." "Kalau kita tetap di sini, kita juga nggak akan selamat," jawab Maya tegas. Akhirnya, dengan berat hati, Ratih mengikuti Maya turun ke dalam ruangan bawah tanah. Tangga kayu itu berdiri di bawah langkah Maya dan Ratih, menambah ketegangan di setiap langkah mereka. Ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab kini menyambut mereka dengan udara pengap yang penuh dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk. Maya menyalakan lampu senter di ponselnya, mengarahkan cahaya ke dinding lorong yang dipenuhi lumut. Di sepanjang lorong, ada beberapa lukisan tua yang tergantung miring. Sebagian besar sudah rusak. Salah satu lukisan menarik perhatian Maya. Lukisan sekelompok orang berpose di depan bangunan yang tampak seperti museum tempat mereka berada. "Tunggu," Maya mendekatkan lampu senternya. "Ratih, lihat ini." Ratih meskipun takut, ikut melihat. Di antara sosok-sosok dalam lukisan itu, Maya menunjuk seorang pria yang berdiri di tengah. Wajahnya begitu familiar. "Itu Mas Tony," bisik Ratih. Suaranya hampir hilang. "Dia sudah ada di sini sejak dulu. Tapi bagaimana mungkin? Lukisan ini jelas sangat tua." Ratih menggigil, merasa kengerian yang semakin mendalam. "Maya, kita harus keluar dari sini. Aku nggak peduli lagi soal museum ini atau Mas Tony. Aku cuma mau pulang." Maya mengangguk. "Ayo kita teruskan lorong ini, pasti punya jalan keluar." Maya mengangguk. "Ayo kita teruskan. Lorong ini pasti punya jalan keluar." Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi lorong itu terasa seperti tak berujung. Dinding-dindingnya semakin sempit, dan suara langkah mereka bergema seolah-olah ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi besar dengan ukiran rumit. Di tengah pintu, ada sebuah simbol berbentuk lingkaran yang menyerupai mata. "Maya, aku nggak suka ini," kata Ratih sambil menarik lengan Maya. Maya menatap simbol itu dengan cermat. Di bawah simbol tersebut, terdapat tulisan dalam bahasa Belanda. "Ini seperti mantra atau peringatan," gumam Maya sambil mencoba menerjemahkan tulisan itu dengan terbata-bata. Mereka yang masuk harus menerima takdir masa lalu. "Takdir masa lalu? Apa maksudnya?" Ratih bertanya dengan napas tersengal. Namun, sebelum Maya bisa menjawab, suara langkah berat terdengar dari belakang mereka. Maya segera memutar kepala, mengarahkan lampu senternya, tetapi tidak ada siapapun di lorong yang gelap itu. "Kita harus masuk," kata Maya sambil mendorong pintu besi. Dengan suara berderit yang mengerikan, pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah ruangan besar yang dipenuhi benda-benda ritual kuno. Lilin-lilin tua yang sudah padam berjejer di atas meja batu besar, sementara di dinding terdapat ukiran-ukiran yang menggambarkan sosok-sosok aneh dengan mata kosong. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran besar yang terbuat dari garis-garis rumit. Maya mendekati lingkaran itu dengan hati-hati, merasakan hawa dingin yang memancar dari arahnya. "Maya, jangan terlalu dekat," Ratih memperingatkan. Namun sebelum Maya bereaksi, ruangan itu mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari segala arah, dan lingkaran di lantai 2 mulai bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. "Maya, apa yang terjadi?" teriak Ratih yang panik. Maya mundur dengan cepat, tetapi terlambat. Dari lingkaran itu, muncul sosok-sosok bayangan yang bergerak seperti kabut, mengelilingi mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Suara bisikan memenuhi ruangan, membuat kepala Maya dan Ratih berdenyut sakit. "Kita harus keluar dari sini," kata Maya sambil menarik Ratih. Tetapi sosok-sosok itu seolah menghalangi mereka, semakin mendekat. Tiba-tiba, suara Tony terdengar dari sudut ruangan. "Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka." Maya dan Ratih menoleh. Tony berdiri di dekat dinding. Matanya bersinar merah seperti lingkaran di lantai. Wajahnya yang sebelumnya menyeramkan kini berubah menjadi lebih mengerikan, dengan senyum yang terlihat mustahil untuk manusia. "Maya, kau sudah terlalu jauh untuk masuk ke dalam kisah ini," lanjut Tony.
Kau harus memilih, tetap di sini bersama mereka atau menyerahkan seseorang untuk menggantikanmu. Apa maksudmu? Tanya Maya dengan suara serak. Tony menunjuk ke arah Ratih. Dia bisa menjadi penggantimu. Tinggalkan dia di sini dan kau bisa pergi. Ratih menatap Maya dengan wajah putus asa. Maya, jangan dengarkan dia. Jangan tinggalkan aku. Maya merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ia tidak mungkin meninggalkan Ratih. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari tempat itu. Maya menatap Tony dengan mata penuh amarah sekaligus ketakutan. Aku tidak akan pernah meninggalkan temanku. Apapun yang kau tawarkan, aku tidak akan pernah menyerahkan Ratih. Tony menghela napas, seolah kecewa dengan jawaban itu. Sayang sekali Maya, kau memilih jalan yang sulit. Bayangan di sekitar mereka semakin mendekat, melingkari Maya dan Ratih seperti badai yang mengancam menelan mereka hidup-hidup. Bisikan-bisikan di ruangan itu berubah menjadi teriakan penuh kemarahan, memenuhi kepala mereka dengan rasa sakit yang luar biasa. Ratih terjatuh ke lantai, memegang kepalanya. Maya, aku tidak kuat. Maya menggenggam tangan Ratih erat-erat berusaha melindunginya. Kita akan keluar dari sini bersama Ratih, aku janji. Melihat tekad Maya, Tony tersenyum dingin. Kau sangat keras kepala, tapi kau lupa, tempat ini tidak tunduk pada keinginan manusia. Maya menoleh ke lingkaran di lantai yang masih bersinar merah terang. Ia menyadari bahwa lingkaran itu adalah pusat dari semua yang terjadi di ruangan ini. Jika ia bisa menghentikan lingkaran itu, mungkin mereka bisa bebas. Ratih, dengarkan aku. Maya berbisik cepat. Aku punya rencana, tetapi aku butuh kau tetap kuat. Ratih mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Berdoa. Doa apa saja, sekuat yang kau bisa. Jawab Maya lalu melepaskan genggaman tangannya. Maya mengambil langkah menuju lingkaran bercahaya itu. Meskipun ada hawa panas yang memancar membuat tubuhnya serasa terbakar. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan gravitasi. Tetapi ia terus maju. Apa yang kau lakukan Maya? Tony bertanya dengan nada mengejek. Kau tidak akan bisa menghentikan ini. Aku akan mencobanya, jawab Maya dengan tegas. Ketika Maya berdiri di tepi lingkaran, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Di tengah lingkaran, terdapat sebuah simbol kecil berbentuk mata, serupa dengan simbol di pintu besi tadi. Maya merasakan bahwa simbol itu adalah kunci untuk menghentikan semua ini. Ia mengulurkan tangan meskipun cahaya merah itu membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Dengan kekuatan terakhirnya, Maya menyentuh simbol itu. Tiba-tiba, suara ledakan keras menggema di ruangan itu. Cahaya merah berubah menjadi putih terang, menyilaukan mata Maya dan Ratih. Bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka lenyap dalam sekejap, seperti debu yang ditiup angin. Tony berteriak kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam sebelum menghilang sepenuhnya. Kau belum menang, Maya, serunya sebelum lenyap. Setelah semuanya berakhir, ruangan itu menjadi sunyi. Lingkaran di lantai kini menghilang, menyisakan lantai batu biasa. Maya jatuh berlutut. Tubuhnya lelah dan napasnya tersengal. Ratih berlari menghampirinya, memeluknya erat-erat. Maya, kau berhasil, kita selamat. Maya tersenyum lemah. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan pintu lain di sudut ruangan. Pintu itu membawa mereka keluar ke halaman belakang museum, yang kini tampak seperti tempat biasa tanpa aura menyeramkan. Maya, lihat itu, kata Ratih menunjuk ke arah museum. Bangunan museum itu perlahan-lahan runtuh, seperti ditelan bumi. Dalam hitungan detik, tidak ada yang tersisa kecuali tanah kosong. Kita harus pergi sekarang, kata Maya. Mereka berdua berlari keluar dari area tersebut, tidak pernah menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, Maya mencoba mencari informasi tentang museum itu, tetapi ia tidak menemukan apapun, seolah-olah museum itu tidak pernah ada. Namun, dalam mimpinya, Maya sering melihat bayangan Tony, berdiri di tengah kegelapan dengan senyum dingin di wajahnya. Kisah ini mungkin berakhir, tetapi Maya tahu bahwa ia telah membuka sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan.